Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Ayam taliwang enak dimakan, paling enak dimakan bareng sedia. Selamat datang kami ucapkan pada Sinkronus Pembatik Level 2. Selamat sore dan selamat datang dalam Sinkronus Pembatik 2024 Level 2 Implementasi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat peserta pembatik level 2 yang berkesempatan belajar bersama secara sinkronus hari ini. Melihat karang di dalam lautan, ikan bergaya sesuai irama. Selamat datang peserta budiman bersama saya Kemas Sudirman. Perkenalkan, saya Kemas Sudirman, Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2023 asal Provinsi Jambi sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara hari ini, mari kita bersama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu peserta pembatik 2024 level 2, tentunya masih ingat materi-materi yang sudah didapatkan pada modul 1 sebelumnya. Tentu sudah banyak ilmu dan pengetahuan yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama lagi. Pada kegiatan sinkronus hari ini kita akan belajar bersama tentang materi dalam pembatik 2024 level 2. Pada level 2 ini Bapak Ibu akan mempelajari 3 modul, yaitu optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Kemudian modul berikutnya ada penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Dan modul yang ketiga, pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Dengan mempelajari modul-modul tersebut diharapkan peserta pembatik 2024 dapat memiliki kemampuan dalam memahami fungsi-fungsi sumber belajar digital, kemudian menyusun rancangan pembelajaran terintegrasi TIK, memahami karakteristik dan potensi TIK dalam membelajarkan dan menciptakan lingkungan belajar. Kemudian menerapkan model pembelajaran berbantuan TIK, memanfaatkan TIK dalam pengelolaan pembelajaran seperti data, penilaian, dan lain-lain. Memanfaatkan TIK untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Ketiga modul tersebut tentunya akan menambah pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan TIK dalam pembelajaran guna menciptakan pembelajaran bermakna bagi murid di kelas. Selama kegiatan sinkronus atau mempelajari modul pada level ini, mungkin Bapak Ibu menemui kendala atau kesulitan dalam proses belajar materi level 2. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Chat. Kita punya Google Chat kelas 8. Silakan Bapak Ibu bertanya di sana, nanti tim tutor kelas akan mendampingi Bapak Ibu dalam proses belajar. Jadi dalam level 2 ini Bapak Ibu tidak sendiri, tapi tetap dibimbing oleh tutor-tutor yang ada di kelas 8. Baik Bapak Ibu Guru Hebat, selanjutnya mari kita simak kegiatan sinkronus ini sampai akhir. Namun sebelum kita lanjutkan, sudah hadir bersama kita Pak Naro Prasetyo dari BGP Banten. Halo Pak Naro, apa kabar? Halo, baik Pak Kemas. Alhamdulillah. Silakan Pak Naro, sapa-sapa peserta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun berada, selamat Bapak Ibu sudah sampai di level 2 ini. Semoga Bapak Ibu bisa terus mengembangkan kompetensinya. Saya Naro Prasetyo dari Balai Guru Penggerak Provinsi Banten. Sehari-hari sebagai pengembang teknologi pembelajaran, senantiasa merasa bersemangat dan berbahagia jika melihat guru-guru hebat seperti Bapak Ibu yang tak, tak pernah menyerah dan tak pernah berhenti untuk belajar Bapak Ibu. Apalagi zaman sekarang sudah era digitalisasi, semuanya sudah pakai digital ya Bapak Ibu, termasuk berbelanja, transportasi, dan sebagainya. Dengan itu di bidang pendidikan juga kita perlu adaptasi dan terus mengimprovisasi diri, terutama di dalam pembelajaran agar kualitas pembelajaran senantiasa meningkat Bapak Ibu. Saya ada sedikit pantun Bapak Ibu. Bunga mawar indah merekah, harumnya semerbak di pagi cerah, semangatlah setiap langkah, kesuksesan pasti diraih, jangan sampai lelah. Terus semangat Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Naro. Ya. Selanjutnya hadir juga bersama kita Pak Rahmat Ruspandi dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Rahmat menyapa peserta yang hadir pada sinkronus kita sore ini. Baik, terima kasih Pak Kemas Sudirman. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat pembatik 2024, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Rahmat Rusfandi dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Sehari-hari juga berkegiatan ya untuk melakukan pengembangan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran. Jadi maka dari itu saya rasanya senang sekali nih bisa bergabung di tengah-tengah Bapak Ibu guru sahabat pembatik ini, semangat yang luar biasa, kemauan untuk terus belajar, mengadopsi teknologi yang ada saat ini. Mudah-mudahan kita bisa saling berkolaborasi, tidak hanya di dalam kelas tapi juga di dalam komunitas nantinya. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat mengikuti program ini hingga akhir. Semoga menjadi keberkahan dan manfaat tidak hanya bagi kita, tapi juga siswa kita nantinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Berikutnya ada Pak Sakroni. Assalamualaikum Pak Sakroni. Suaranya masih di-mute kayaknya Pak. Sudah ya? Iya, sudah. Waalaikumsalam Pak Kemas. Selamat sore. Dan teman-teman semuanya. Bapak Ibu, sahabat pembatik yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakroni. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai pengembang teknologi pembelajaran di Universitas 11 Maret Surakarta atau yang lebih dikenal UNS Solo, Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semuanya, peserta pembatik yang sudah lulus pada level 1 dan sampai saat ini sekarang sudah pada level yang kedua. Semoga Bapak Ibu sukses lanjut ke level berikutnya sampai dengan lulusnya. Perlu Bapak Ibu ingat bahwa teknologi adalah masa depan dan Bapak Ibu adalah arsiteknya. Teruslah belajar, berkreasi, dan berinovasi untuk memberi warna bagi pendidikan Indonesia tentunya. Ingat Bapak Ibu, ini sekedar mengingatkan saja, bukan menggurui Bapak Ibu ya. Jadi setiap ahli, baik itu seorang guru, seorang tutor, seperti Bapak Ibu yang hadir di sini, seorang duta teknologi, pengembang teknologi, bahkan sampai profesor sekalipun, itu pernah menjadi pemula Bapak Ibu. Teruslah berusaha, bekerja keras dan belajar dengan semangat dan jangan takut salah tentunya.
Karena belajar, bekerja keras itu memang melelahkan Bapak Ibu ya, tetapi untuk meraih kesuksesan Bapak Ibu harus terbiasa dalam hal-hal yang melelahkan itu. Jadi jangan takut lelah, karena itu salah satu syarat untuk meraih kesuksesan. Demikian perkenalan dari saya. Tetap semangat belajar dan semoga sukses semuanya sampai dengan lulus pada level yang ke-6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, ini tutor-tutor kita. Terima kasih penguatannya Pak Naro, Pak Rahmat, dan Pak Sakroni. Ketiga Bapak ini tutor kita yang akan juga membersamai kita di kelas 8. Baik Bapak Ibu, selain itu juga hadir di tengah-tengah kita Bapak dan Ibu Duta yang selalu akan berada membimbing di kelas 8 pembatik level 2 ini. Yang pertama ada Pak Duta Hieronimus Lado yang akrab dipanggil dengan Pak Hiro. Silakan Pak Hiro untuk menyapa-nyapa peserta kita yang hadir di sesi kita kali ini. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua, Bapak Ibu peserta pembatik level 2. Selamat sore juga untuk Pak Kemas dan juga rekan-rekan duta dan juga Bapak Ibu tutor dari BLPT. Terima kasih Bapak Ibu, saya Hieronimus Lado, Duta Teknologi Kemdikbudristek dari Provinsi NTT di angkatan 2021. Sehari-hari saya adalah seorang guru matematika yang ngajarnya di SMP Negeri 2 Nubatukan, tepatnya di Kabupaten Lembata, salah satu kabupaten kepulauan yang berada di Nusa Tenggara Timur. Mungkin demikian Bapak Ibu, nanti saya akan membersamai Bapak Ibu di modul 4 nanti ya. Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Hiro. Selanjutnya ada Pak Duta kita yang keren, berasal dari pulau yang keren juga, berasal dari Pulau Dewata, Bali. Ada Pak Nyoman Haryantara. Silakan menyapa peserta kita Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Kemas. Halo Bapak Ibu semua, salam kenal ya. Nama saya Nyoman Haryantara. Saya Duta Teknologi Kemdikbudristek Provinsi Bali tahun 2018. Salam dan bahagia buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembatik level 2 ini. Terima kasih Pak Mas. Iya, terima kasih Pak Ari. Selanjutnya Bapak Ibu, ada duta kita lagi, duta yang keren, yang merupakan tetangganya dari artis terkenal Ian Kasela. Ini ada Pak Sukani yang berasal dari Kalimantan Selatan. Silakan Pak. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Kemas. Iya. Baik, salam kenal Bapak Ibu beserta pembatik level 2 sekalian. Perkenalkan, nama saya Sukani. Saya Duta Teknologi Kemdikbudristek tahun 2017 dari Provinsi Kalimantan Selatan atau Duta Teknologi Angkatan Pertama atau saat itu namanya masih Duta Rumah Belajar. Keseharian saya sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Takisung, tepatnya di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, saya nanti akan membersamai Bapak Ibu pada KB2 di modul 6. Demikian Bapak Ibu, terima kasih Pak Kemas. Salam kenal semuanya. Ya, terima kasih Pak Sukani. Bapak Ibu peserta pembatik level 2, ada satu lagi sengaja kita keluarkan terakhir ini karena ini tutor yang paling cantik di antara kita semua. Jadi satu-satunya perempuan hebat dan luar biasa di antara kita ada Ibu Lydia. Selain Duta Teknologi, beliau juga pengawas dan juga seorang psikolog Bapak Ibu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu kepada Ibu Lydia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya buka dengan pantun ya.
Ya, Bukan silakan, Bu. kacang, sembarang kacang, kacang melilit kayu jati. Saya Lydia dari Deli Serdang hadir menyapa Bapak Ibu sore ini. Salam Iya. dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Semangat ya. Iya. Udah. Sudah, Ibu Lydia, ya. Bu Lydia mungkin bisa ambil alih, ini kayaknya freeze nih Pak Kemasnya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan untuk pemaparan di materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Duta Teknologi Hieronymus Lado. Nah, kepada Bapak, saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Lydia yang sudah menggantikan Pak Kemas. Oke, Pak Kemas sudah kembali hadir ya. Bapak Ibu mohon maaf, ini namanya kendala teknis ya ketika kita belajar secara daring. Iya. Izinkan terlebih dahulu Bapak Ibu saya share screen. Mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya jika ada suara-suara bising ya dari saya. Mohon dimaklumi karena saya berada di lokasi yang memang tidak bisa saya hindari ya. Oke Bapak Ibu, seperti yang tadi dibuka oleh Ibu Lydia, Pak Kemas dan juga teman-teman yang lain, mohon izin saya sambil contek ya untuk pantunnya ya Bu Lydia ya. Oke Bapak Ibu, bisa diberi apa ya, mantap ya. Belajar terus, jangan pernah berhenti. Cakep. Embun menetes di pagi hari. Mari kita mulai modul yang baru ini dengan semangat dan hati yang gembira. Oke Bapak Ibu, selamat datang, selamat bergabung bersama dengan kami para duta, para tutor di level 2 pembatik. Sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat dulu ya, karena Bapak Ibu menjadi orang-orang yang terpilih yang lolos dari level 1 menuju ke level 2 ini, di mana kita akan bagaimana mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari di level 1 dan juga level 2. Nah, di level 1 kemarin, Bapak Ibu diberikan kewenangan penuh bagaimana berliterasi ya. Jadi betul-betul Bapak Ibu tidak didampingi oleh para duta, walaupun mungkin sesebentar ada yang japri-japrian ya. Tetapi memang Bapak Ibu diberi kewenangan penuh untuk berliterasi. Nah, di level 2 ini Bapak Ibu terlebih dahulu kita masuk di modul 4. Itu kita berbicara mengenai optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Nah, pada modul ini nanti akan terbagi menjadi 3 bagian ya Bapak Ibu ya, yang kita kenal dengan kegiatan belajar seperti yang Bapak Ibu pelajari dalam modul. Nah, di modul ini dikembangkan oleh Ibu Novis, Mbak Novis, Mas Ferian dan juga Mas Arif Darmawan. Jadi 3 orang ini yang mengembangkan modul ini ya Bapak Ibu. Seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa program Merdeka Mengajar sejak diluncurkan itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital dalam menghadapi era Society 5.0. Nah, program ini selain bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan juga murid dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar. Nah, melalui program ini kita diharapkan mampu mempersiapkan, melaksanakan, mengolah, dan juga mengevaluasi pembelajaran kita secara digital sesuai dengan keadaan dan juga kebutuhan murid, atau kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru juga didorong untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya dalam pembelajaran, supaya lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid-murid kita. Pemanfaatan teknologi digital dalam kurikulum Merdeka ini memang dapat membantu guru dalam menumbuhkan kemerdekaan dan juga kemandirian bagi murid-murid dalam proses pembelajaran.
serta nanti diharapkan mampu mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di era Society 5.0. Nah, di kegiatan belajar 1 atau Bapak Ibu kita kenal dengan KB1 ya. Itu Bapak Ibu disajikan tentang kerangka TIPEK dalam pembelajaran digital. Nah, apa itu TIPEK? TIPEK merupakan irisan dari teknologi, konten, dan juga pedagogik. Di mana jika irisan dari teknologi dan juga konten, maka akan membentuk yang namanya teknologi content knowledge. Nah, jika pedagogik dan konten menjadi sebuah irisan, maka itu dikenal dengan pedagogik content knowledge. Nah, ketika ketiga-tiganya disatukan dan irisannya itulah yang disebut dengan teknologi pedagogical content knowledge atau dikenal dengan TIPEK. Nah, harapannya pendekatan ini mampu menciptakan pembelajaran yang lebih holistik. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dalam framework TIPEK yang ada di layar ini ya. Secara cakupan luas dari TIPEK, Bapak Ibu bisa melihat di modul tentang contoh penerapan TIPEK dalam pembelajaran PPKN seperti yang ada di layar saat ini, di mana sarana itu menjadi bridge atau jembatan yang menghubungkan komunikasi antara guru dan murid. Nah, kita lihat bahwa sistem pengelolaan kelas digital itu bervariasi dan menyenangkan dalam penyampaiannya sesuai dengan kodrat zaman saat ini ya Bapak Ibu. Itulah proses yang terjadi. Dan guru memang harus mempertimbangkan strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran maupun teknologinya agar hasil pembelajaran murid nanti lebih maksimal. Nah, capaian ini akan berdampak pada aspek baik pengetahuan, emosional, dan juga sikap murid. Sementara di kegiatan belajar 2 atau Bapak Ibu kenal dengan KB2 ya. Di KB2 sendiri itu Bapak Ibu dihadapkan tentang bagaimana mempersiapkan pembelajaran digital itu. Kalau tadi di KB1 kita mengenal tentang TIPEK, salah satu pendekatan yang bisa dimanfaatkan atau paling cocok dengan pembelajaran digital saat ini. Nah, di KB2, Bapak Ibu disajikan bagaimana mempersiapkan pembelajaran digital, di mana pembelajaran digital itu hakikatnya merupakan pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan juga teknologi digital secara inovatif selama proses pembelajaran atau yang lebih dikenal dengan sebutan e-learning. Nah, mungkin yang Bapak Ibu sudah familiar seperti Moodle atau Classroom, ataupun e-learning, jenis e-learning yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk membantu kita dalam proses pembelajaran. Nah, pemanfaatan media digital ini dapat digunakan dengan proses pembelajaran. Terlebih lagi pembelajaran yang terdiferensiasi. Itu benar-benar guru untuk memberikan fasilitas media pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Diferensiasi itu sebenarnya bukan berarti bahwa guru harus memenuhi semua kebutuhan muridnya setiap saat atau setiap waktu. Tetapi guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar. Jadi bukan berarti untuk secara semuanya dalam setiap saat atau setiap waktu ya. Dalam penerapannya, diferensiasi memiliki 3 strategi yang kita kenal dengan konten, proses, dan produk. Nah, di dalam konten itu adalah muatan atau konten apa yang akan guru berikan kepada murid-muridnya dalam proses pembelajaran. Sedangkan dalam diferensiasi proses, yaitu proses yang akan mengacu atau digunakan guru untuk mengarahkan muridnya untuk memahami apa yang akan mereka pelajari. Sedangkan dalam diferensiasi produk, yakni hasil pekerjaan murid setelah mempelajari materi yang diberikan oleh gurunya. Nah, dalam modul 4 juga di KB1 Bapak Ibu di KB2 itu dijelaskan juga tentang fungsi utama dari Google Docs. Antara lain seperti bisa dimanfaatkan sebagai evaluasi, asesmen awal, dan juga merancang tujuan, sasaran, serta aktivitas dalam pembelajaran, dan juga menjadi unsur pendukung dalam proses pembelajaran.
Nah, dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran digital, pemanfaatan pembelajaran digital yang tepat itu dapat meningkatkan produktivitas dan juga aktivitas pembelajaran. Jika guru menggunakan dasar-dasar pemanfaatan pembelajaran itu secara baik dan benar. Nah, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran digital, baik secara daring, luring, maupun blended, itu bisa dan menguasai lingkungan belajar akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran kita. Nah, dalam mengevaluasi pembelajaran sendiri Bapak Ibu secara digital, itu dikenal ada jenis-jenis evaluasi ya. Antara lain, jika dilihat berdasarkan tujuan, maka ada beberapa jenis evaluasi seperti diagnostik, selektif, penempatan, atau yang paling familiar dengan kita, yaitu formatif dan sumatif. Jika dilihat berdasarkan lingkungan atau kegiatan belajar, maka ada 3 jenis evaluasi, antara lain program pembelajaran, proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Sedangkan jika dilihat berdasarkan sasarannya, maka evaluasi itu bisa dari konteks, input, proses, dan juga outcome. Nah, sedangkan berdasarkan objek dan subjek, itu kita bisa melihat beberapa jenis evaluasi, antara lain ada dari objek sendiri yaitu input, transformasi, dan juga output. Sedangkan dari subjek itu bisa berasal dari internal dan eksternal. Bapak Ibu bisa melihat secara luas di dalam modul yang disematkan melalui LMS yang disajikan dalam bentuk Google Site. Nah, di bagian terakhir modul ini, di kegiatan belajar 3, itu Bapak Ibu diarahkan untuk mencermati beberapa video pembelajaran yang disajikan secara digital. Jadi bagaimana Bapak Ibu Duta ini melakukan implementasi dalam pembelajarannya dengan memanfaatkan digital ya. Jadi ini salah satunya dari Pak Abdul Rahmat, salah satu guru dari Balikpapan ya. Itu bagaimana beliau mempraktikkan asesmen yang menyenangkan, tapi tentunya berbasis TIK ya. Nah, praktik ini Bapak Ibu bisa temukan melalui platform Merdeka Mengajar melalui bukti karya atau sematan link yang sudah disajikan di sini. Selain dari Pak Abdul Rahmat, ada juga dari Bapak Irfan Widias, di mana beliau dengan implementasinya diberi nama Smart Laga ya, yaitu akronim dari strategi membangun pembelajaran tanpa internet di lembah Telaga Puncak. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya pengalaman dalam mengelola local host atau bagaimana pembelajaran memanfaatkan Chromebook atau komputer PC di daerah-daerah khusus, itu Bapak Ibu bisa manfaatkan ini ya, atau belajar dari Bapak Irfan Widias ini, karena beliau bagaimana memanfaatkan local host, jadi intranet ya, tanpa internet, tapi putra-putri atau murid-murid kita bisa belajar memanfaatkan digital. Nah, semuanya Bapak Ibu bisa temukan dalam platform Merdeka Mengajar melalui link yang disematkan di dalam modul masing-masing ya. Ada juga dari Ibu Puji Lestari, di mana beliau berbagi praktik baik tentang diferensiasi dengan metode no baper. Nah, jadi Bapak Ibu penasaran tentu ya dari judul videonya ya, no baper itu seperti apa. Itu sebenarnya akronim, jadi Bapak Ibu bisa melihat secara lengkap melalui tautan link yang diberikan. Nah, itulah praktik-praktik baik atau video-video yang akan Bapak Ibu analisa bersama ya. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi Bapak Ibu dalam merancang tugas akhir di level modul 2 ini. Untuk level 2 implementasi ini. Inilah foto-foto para pengembang modul ya Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, ada Ibu Novis, ada Pak Ferry, berdua adalah Duta Teknologi, dan juga Pak Arif Darmawan dari BLPT Kemdikbudristek. Mungkin demikian dari saya Bapak Ibu, paparan singkat ini mudah-mudahan dapat bermanfaat. Bila ada yang masih ditanyakan silakan melalui Google Chat ya Bapak Ibu, karena kita akan melayani Bapak Ibu di Google Chat di kelas 8 seperti yang Bapak Ibu temukan dalam emailnya masing-masing ya. Nanti mudah-mudahan ada pertanyaan sehingga bisa kami sanggahi di sana ya.
Oke, demikian dari saya, Pak Kemas, saya kembalikan, dan selamat sore untuk kita semua. Luar biasa sekali materi paparan yang disampaikan oleh Pak Hiro. Terima kasih Pak Hiro. Boleh dong Bapak Ibu kasih reaction di kolom chat untuk pemaparan Pak Hiro tadi. Jika Bapak Ibu peserta mengalami kendala dalam belajar modul 4 ini, mari kita berdiskusi di Google Chat. Baiklah, narasumber kita yang kedua, yang tidak kalah hebatnya, adalah mari kita sambut Ibu Lydia Ardian. Halo Ibu Lydia, sudah siap? Bismillah, insya Allah siap. Ya, baiklah saya persilakan Ibu Lydia untuk memaparkan materi tentang modul 5, yaitu penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Kemas dan selamat sore teman-teman semuanya. Kita akan masuk ke modul 5, tapi sebelum masuk kayaknya nggak sah kalau nggak bawa pantun ya. Ternak-ternak si ikan teri diternak dalam kolam. Izin saya mulaikan presentasi, saya mulai kembali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya hari ini akan menggiring diskusi bersama Bapak Ibu tentang modul 5, penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Nah, saya akan paparkan dulu nih tujuan pembelajarannya. Jadi di dalam modul ini kita akan mengeksplor beberapa hal, dimulai dari pemanfaatan fitur PMM, kemudian fitur rumah belajar, dan juga sumber belajar digital lainnya. Kemudian kita akan bahas beberapa model pembelajaran seperti project-based learning, game-based learning, kemudian ada discovery inquiry learning, dan problem-based learning, dan learning station. Nah, ini yang akan kita bahas pada modul 5 ini. Nah, pada kegiatan belajar pertama, kita akan mengenal tentang pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa sih definisi dari sumber belajar itu. Sumber belajar adalah materi pembelajaran dalam format digital, baik berupa video, aplikasi, maupun situs web, yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, kenapa sih sumber belajar ini penting? Tentunya penting. Salah empatnya adalah yang pertama untuk memperkaya pembelajaran, kemudian untuk meningkatkan motivasi murid, memfasilitasi pembelajaran secara mandiri, dan menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Beberapa contoh bentuk sumber belajar digital diantaranya adalah platform teknologi berupa PMM maupun rumah belajar. Dan ada juga yang lain seperti buku, kemdikbud.go.id, dan juga bisa juga ini ya Bapak Ibu ya, video-video di TikTok maupun di IG Live yang memang berkaitan dengan konten-konten pembelajaran. Nah, selanjutnya di kegiatan belajar 2, kita akan bahas satu-satu pemanfaatan PMM dalam pembelajaran. PMM sendiri merupakan platform yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. Di dalam PMM ini ditawarkan beberapa fitur yang dapat membantu guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Ada beberapa fitur unggulannya, yaitu ide praktik, kemudian ada asesmen murid, ada juga CP dan ATP ya untuk memandu Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Kemudian ada perangkat ajar, ada bukti karya dan video pembelajaran. Semuanya Bapak Ibu di sini tentunya sudah mengakses ya di PMM ini. Oke, kita lihat lagi bagaimana sih contoh penerapannya. Nah, ini contohnya Ibu Yani, seorang guru bahasa Inggris, berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar muridnya dengan memanfaatkan fitur-fitur PMM. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Yani mulai dari mengidentifikasi masalah. Bu Yani melakukan survei
dan menemukan bahwa siswa kurang termotivasi karena kesulitan memahami materi pembelajaran. Langkah selanjutnya, Bu Yani mencari solusi menggunakan fitur ide praktik untuk mencari inspirasi strategi pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian melakukan asesmen dengan menggunakan fitur asesmen murid untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dan merancang pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya, Bu Yani melanjutkan dengan merancang pembelajaran, memanfaatkan fitur CP dan ATP dan perangkat ajar untuk membuat modul pembelajaran yang terstruktur dan menarik. Selanjutnya, dipraktekkanlah pembelajaran yang aktif. Bu Yani menggunakan fitur bukti karya dan video pembelajaran untuk mendorong siswa belajar secara aktif dan kolaboratif. Setelah itu diakhiri dengan mengevaluasi pembelajaran. Bu Yani juga kembali menggunakan fitur asesmen murid untuk mengukur kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ini langkah-langkahnya ya, mulai dari identifikasi masalah sampai mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran. Di portal Rumah Belajar adalah salah satu platform pembelajaran online dari Kemendikbudristek yang menyediakan beragam sumber belajar digital berkualitas untuk siswa, guru, bahkan masyarakat secara umum. Fitur unggulannya sungguh banyak ya di sini, ada sumber belajar yang menyediakan konten pembelajaran menarik yang mudah diakses seperti gym edukasi, lab maya, video pembelajaran, ada juga yang berupa audio, animasi, dan artikel. Fitur lainnya saat ini terus akan kami kembangkan. Nah, ini contoh penerapannya. Ada Pak Haris, guru SD kelas 4 di lingkungan perkotaan, menghadapi tantangan mengajar tentang materi bagian tubuh tumbuhan dengan keterbatasan lingkungan. Pak Haris menemukan solusi kreatif melalui portal Rumah Belajar. Portal Rumah Belajar mendukung Pak Haris dengan menyediakan sumber belajar digital yang beragam. Ada dokumen, artikel, infografis, gambar anatomi, video pembelajaran interaktif, ada lab maya, dan game edukasi. Pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan video animasi untuk menjelaskan materi kepada para siswanya. Kemudian ada eksperimen virtual dengan menggunakan lab maya, dan juga ada game edukasi untuk evaluasi. Hasilnya yang diperoleh oleh Pak Haris, siswanya ternyata lebih antusias dan lebih tertarik pada materi pembelajaran. Kemudian pemahaman siswa terhadap materi juga meningkat ya melalui visualisasi dan praktek langsung. Kemudian pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan efektif dengan pendekatan yang interaktif dan variatif. Nah, ini ada pemanfaatan sumber belajar lainnya, yaitu melalui buku.kemdikbud.go.id. Ini merupakan perpustakaan digital dengan koleksi buku pendidikan yang lengkap, dan manfaatnya tentunya kemudahan akses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, mengurangi ketergantungan pada buku cetak ya Bapak Ibu ya, jadi lebih ramah terhadap lingkungan. Kemudian pembelajaran juga menjadi lebih interaktif dengan fitur multimedia. Kemudian yang kedua, tren media sosial. Nah, ini juga sebagai sumber belajar. Tadi sudah disampaikan bahwa seperti TikTok Live, Instagram Live, kemudian digunakan oleh para pendidik dan ahli untuk berbagi pengetahuan. Fitur live chat memungkinkan diskusi interaktif dan partisipatif. Kemudian manfaatnya dari live streaming ini sebagai sarana diskusi dan tanya jawab yang menarik. Kemudian alternatif kelas tatap muka pada kondisi-kondisi tertentu. Contoh penerapannya, nah ini ada Bu Nada, menggunakan buku digital dari website buku.kemdikbud.go.id sebagai sumber belajar tambahan. Beliau memilih materi tentang musik tradisional daerah untuk kelas 4 SD. Fokus pembelajaran adalah pada alat musik angklung, gamelan, dan sasondo. Pada pelaksanaan pembelajaran, hari pertama Bu Nada menampilkan gambar alat musik dari buku digital melalui proyektor. Beliau menjelaskan jenis-jenis alat musik tradisional dan dari berbagai daerah. Contoh musik dari buku digital diputar untuk memperkaya pembelajaran dan pengalaman belajar. Dan di hari kedua, Bu Nada mengadakan live streaming via Instagram dengan musisi tradisional dari Jawa Tengah.
musisi memperkenalkan angklung dan memainkan beberapa lagu tradisional. Sesi tanya jawab interaktif diadakan untuk meningkatkan partisipasi murid. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang model-model pembelajaran yang bisa menerapkan pemanfaatan PIK. Yang pertama ada game-based learning, kemudian problem-based learning, discovery inquiry learning, dan station learning. Pertama, project-based learning merupakan model pembelajaran inovatif yang menerapkan berbagai strategi yang mengarah pada peningkatan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan menitikberatkan pada aktivitas murid untuk menghasilkan produk dari proyek yang dilakukan. Nah, ini ada sintaknya ya, atau alur dari pembelajaran project-based learning. Dimulai dengan penentuan pertanyaan mendasar, kemudian dilanjutkan dengan menyusun perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat memantau siswa dan mengecek kemajuan proyek, yang kelima penilaian hasil, dan yang keenam evaluasi pengalaman. Jadi ada 6 langkah atau sintaknya project-based learning seperti ini. Selanjutnya, nah, sumber belajar digital yang bisa dipakai di project-based learning apa saja? Nah, yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar bisa memberikan contoh kasus atau gambar atau video tentang permasalahan kehidupan sehari-hari yang bisa didapat dari media sosial, ya, untuk pemantik anak-anak menemukan ini pertanyaan mendasar tadi. Yang kedua, menentukan pertanyaan mendasar dengan memberikan contoh kasus, video, gambar tentang permasalahan sehari-hari yang didapat di media sosial, dan di akhir ada penilaian hasil pemanfaatan media sosial kembali sebagai sarana untuk mempresentasikan dan mempublikasikan hasil karya murid. Nah, selanjutnya ada game-based learning. Game-based learning atau pembelajaran berbasis permainan merupakan model pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu dalam proses pembelajaran. Nah, ini juga ada sintaknya ya. Ada 6 langkah di sini. Dimulai dengan memilih permainan sesuai topik, kemudian penjelasan konsep. Selanjutnya adalah membuat aturan, jadi sama-sama menyepakati aturan antara guru dan murid, dan diberikan kesempatan untuk berkreasi dan mengekspresikan diri. Kemudian bermain gamenya dengan menggunakan platform yang sudah ditentukan, termasuk ada batasan waktunya, jadwal bermainnya kapan, dan yang kelima itu langkahnya adalah merangkum pengetahuan. Murid merangkum pengetahuan, pengalaman, dan hal-hal yang didapat dari game yang telah dimainkan. Kemudian yang keenam adalah melakukan refleksi, di mana murid melakukan refleksi dari hasil rangkuman dan menghubungkan dengan topik materi yang sedang dipelajari. Nah, ini 6 langkah dalam game-based learning. Nah, selanjutnya sumber belajar digital. Apa yang bisa dipakai dalam game-based? Tentunya di sini pemanfaatannya banyak ya, dimulai dari memilih jenis permainan sesuai dengan topik dan bermain gamenya. Selanjutnya ada discovery inquiry learning. Nah, ini ya, discovery inquiry learning ini merupakan proses belajar yang berpusat pada murid, di mana murid harus mengerahkan seluruh pengetahuan dan keterampilannya untuk menemukan solusi dalam masalah melalui proses penelitian. Ada 6 sintak juga dalam discovery inquiry learning, dimulai dari stimulation atau memberi rangsangan. Guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan aktivitas belajar yang mengarah kesiapan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, problem statement, identifikasi masalah. Permasalahan yang dipilih dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. Selanjutnya, data collection atau pengumpulan data. Di bagian ini, guru memberikan kesempatan bagi murid untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, sintaknya adalah data processing atau pengolahan data. Guru melakukan bimbingan pada saat murid melakukan pengolahan dan penafsiran data.
Langkah kelima, verification atau pembuktian. Murid melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif konsep teori, aturan, ataupun pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, sintaknya adalah generalization, ya, menarik kesimpulan. Murid membuat kesimpulan atau generalisasi berdasarkan hasil verifikasi dan masukan dari guru dan murid lainnya. Nah, ini dia sumber belajar digital yang bisa dipakai atau dimanfaatkan di dalam Discovery Inquiry Learning. Dalam tahap stimulation, pemberian rangsangan yang dapat dipakai ya, sumber belajar digital sebagai bahan stimulusnya. Sementara untuk pengumpulan data, informasi yang dikumpulkan secara kolaboratif juga bisa dipakai melalui sumber belajar digital. Nah, ini dia ya contohnya sumber belajar digital dalam Discovery Inquiry Learning. Bisa dimanfaatkan sebagai stimulus maupun mengumpulkan tadi informasi secara kolaboratif. Selanjutnya ada problem-based learning. Merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah kontekstual yang dihadapi oleh murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta mendapatkan konsep atau inti materi dari mata pelajaran. Ada 5 sintaknya ya. Nah, yang pertama orientasi siswa kepada masalah, di mana guru menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya, menjelaskan logistik yang diperlukan, pengajuan masalah, memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya, kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Nah, tugas guru di sini adalah untuk mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, dan mendapatkan penjelasan pemecahan masalah. Langkah keempatnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai, seperti laporan, video, model, dan membantu mereka untuk berbagai tugas dengan kelompoknya. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam proses-proses yang digunakan. Nah, ini ya sumber belajar digitalnya dipakai pertama di orientasi siswa terhadap masalah, kemudian membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, dan mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Yang terakhir ada learning station, merupakan model pembelajaran di mana sekelompok kecil murid bergerak melalui banyak pusat pembelajaran atau station, yang memungkinkan guru untuk membedakan pengajaran dengan memasukkan kebutuhan siswa, minat, hingga gaya belajarnya. Ada 4 sintaks ya dalam learning station. Yang pertama, membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Guru membentuk kelompok di mana jumlah kelompok biasanya sama dengan jumlah stationnya. Kemudian di langkah kedua, memilih jenis station pembelajaran dan pergerakan siswa ke station. Pemilihan jenis station yang tepat akan memastikan bahwa setiap murid dapat mempunyai kesempatan terbaik untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Kemudian langkah ketiganya adalah ringkasan kegiatan. Guru mengajak refleksi murid serta menyimpulkan pengetahuan baru yang perlu diketahui murid atau merangkum hasil kegiatan atau mengembangkan keterampilan baru kepada muridnya. Langkah keempatnya adalah penilaian. Guru melakukan penilaian dengan menggunakan lembar observasi guru terhadap siswanya selama periode station atau lembar kerja sebagai hasil penilaian. Nah, ini ya yang bisa dipakai di learning station, mulai dari memilih jenis station. Nah, langkahnya seperti ini. Bapak Ibu, kalau mau menerapkan ini harus dapat menyediakan berbagai aktivitas dengan sumber belajar digital yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar muridnya.
Nah, penerapan model pembelajaran dengan pemanfaatan sumber belajar digital yang tepat akan menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran serta menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, berkualitas, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Nah, ini Bapak Ibu, para tim penyusun modul, ada Ibu Haris Dayani, ada Bapak Muhammad Saifuddin, dan juga ada Ibu Ai Sri Nurhayati. Oke, demikian paparan saya. Saya kembalikan ke Pak Kemas. Silakan Pak Kemas. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Lydia untuk berbaginya yang luar biasa. Sekali lagi jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan terkait modul 5 yang disampaikan oleh Ibu Lydia, silakan tuliskan pertanyaan di Google Chat, nanti akan dibantu jawab oleh tutor kelas 8. Selanjutnya saya mengundang tutor ketiga dan keempat, yaitu Pak I. Nyoman Haryantara dan Pak Sukani. Pada kesempatan sinkronus hari ini, Pak Hari akan berkolaborasi untuk menyampaikan materi modul 6, yaitu pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran secara bergantian dengan Pak Sukani, maaf. Kepada Pak Nyoman Haryantara dan Pak Sukani, saya persilakan untuk berbagi aja nanti langsung setelah Pak Hari selesai langsung disambung oleh Pak Sukani. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Kemas. Selamat sore Bapak Ibu hebat ya, pembatik level 2. Semoga tetap semangat menyimak ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun materi sudah dipaparkan dan tetap kita bisa berinteraksi. Nah ini di modul ini saya berinteraksi dengan Pak Sukani nih, berkolaborasi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan. Dan sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun juga nih Bapak Ibu ya. Boleh cakepnya ya, kalau salah dikit mohon dimaafkan. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan segar dimasak gulai. Mari kita mulai materi berikutnya agar ilmu kita bertambah banyak ya. Close buat kita semua ya Bapak Ibu, tetap semangat, tetap mengikuti dengan baik. Izin saya share screen ya Bapak Ibu. Baik. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Kemas tadi, Bapak Ibu, ini modul yang ke-6, di mana saya sendiri akan berkolaborasi dengan Pak Sukani dalam menyajikan modul 6 ini, yaitu pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Nah, tentu Bapak Ibu juga sudah belajar mandiri ya, tapi di sini kita akan bersama-sama kembali menguatkan apa yang mungkin Bapak Ibu sudah pahami ataupun kuasai. Silakan Bapak Ibu juga bisa berinteraksi melalui Google Chat yang sudah disediakan. Tentu sangat bermanfaat sekali. Bapak Ibu bisa mendapatkan pengalaman dengan rekan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sebagai pengantar dari modul 6 ini, seperti yang telah saya sampaikan, yaitu pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran, di mana perkembangan teknologi digital ini telah mengubah pembelajaran dengan menggabungkan model daring dan tatap muka. Nah, ini tentu menciptakan pengalaman yang holistik ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu hadir di sini tentu semua sudah mempraktekkan ya gimana teknologi itu bermanfaat untuk Bapak Ibu. Nah, meski pembelajaran daring bermanfaat ya, tatap muka tetap penting untuk hubungan personal dan diskusi mendalam. Oleh karena itu, keseimbangan antara kedua diperlukan dan saya meyakini Bapak Ibu pun sudah mempraktekkan ini ya, apalagi kemarin pembelajaran teknologi ini sejalan dengan kurikulum Merdeka diharapkan Bapak Ibu bisa mengembangkan nantinya lebih maksimal. Nah, secara modul di sini ada 2 KB ya Bapak Ibu. Saya akan menyajikan yang kegiatan belajar yang pertama, yaitu lingkungan belajar dalam pembelajaran. Nah, kira-kira Bapak Ibu ketika mendengar kata lingkungan belajar dalam pembelajaran, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Apa sih yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata lingkungan belajar? Boleh ya Bapak Ibu berbagi
pemahaman di Google Chat, silakan Bapak Ibu manfaatkan, siapa tahu nanti Bapak Ibu menemukan kalimat-kalimat hal yang sangat menarik ya ketika teman-teman menulisnya. Mungkin ada yang menulis tentang ruang fisik ataupun kondisi-kondisi yang Bapak Ibu bisa pelajari ketika bertatap muka. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita jauh mengenal tentang lingkungan belajar, tentu Bapak Ibu perlu mengetahui apa sih tujuan belajar dari modul 6 ini. Nah, nanti peserta pembatik itu diharapkan mampu memahami lingkungan belajar, memahami LMS untuk pembelajaran, dan secara indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dari modul ini yaitu Bapak Ibu nanti mampu menjelaskan pengertian lingkungan belajar, menjelaskan lingkungan belajar secara luring dan daring, menjelaskan pengertian blended learning, menjelaskan pengertian hybrid learning, menjelaskan pengertian learning management system, dan menerapkan contoh LMS dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, secara pengertian di sini menurut para ahli ya Bapak Ibu, apa sih lingkungan belajar tersebut? Nah, kalau kita merujuk dari kata belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku pada individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, menurut Profesor Yumar Hamalik ya Bapak Ibu, lingkungan belajar adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Nah, berikutnya menurut Dwi Suswono, lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang ada di luar individu. Nah, menurut ahli berikutnya Slametu, lingkungan belajar peserta didik yang berpengaruh terhadap prestasi belajar terdiri atas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, jadi lingkungan belajarnya tidak hanya di sekolah aja Bapak Ibu ya, jadi lingkungan belajar itu bisa diciptakan di sekolah, di keluarga, dan masyarakat. Nah, jadi lingkungan belajar berperan penting dalam proses pendidikan di mana dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif akan membentuk peserta didik dalam belajar, mengubah perilaku, mencapai prestasi yang baik, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, jadi kita meyakini ya Bapak Ibu ketika lingkungan belajar diciptakan atau ekosistem belajar yang Bapak Ibu ciptakan kondisi yang nyaman, kondusif, nah saya yakin tujuan belajar yang kita capai itu akan tercapai dengan baik. Nah, contohnya hari ini kira-kira Bapak Ibu lingkungan belajarnya di sekitarnya seperti apa Bapak Ibu? Apakah nyaman? Apakah terganggu dengan kondisi kebisingan atau seperti apa? Nah, jadi ketika Bapak Ibu mengikuti, ketika Bapak Ibu lingkungan belajarnya kondisinya tidak kondusif, maka akan sulit sekali kita bisa menerima informasi ataupun ilmu yang kita pelajari ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, lingkungan belajar secara luring. Nah, jadi secara spesifik lagi kita akan mengenal lingkungan belajar secara luring. Nah, lingkungan di luar jaringan Bapak Ibu ya, artinya lingkungan di mana tidak memerlukan jaringan internet dan berlangsung melalui interaksi tatap muka. Nah, kalau istilah lainnya kan tatap muka ya Bapak Ibu yang sudah sering kita lakukan. Nah, seperti contoh gambar yang Bapak Ibu lihat ya, gimana Bapak Ibu gurunya bisa memfasilitasi, membimbing secara langsung. Nah, ini salah satu kontak fisik yang bisa kita lihat ya, keharmonisan antara murid dengan guru, gimana mereka bisa berkolaborasi secara langsung. Nah, tentu pasti setiap lingkungan belajar pasti ada kelebihan dan kekurangan ya Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat di sini kelebihan lingkungan belajar luring, di mana kontrol kelas secara langsung ya, karena kita bisa bertatap muka Bapak Ibu ya. Tentu Bapak Ibu juga bisa memberikan umpan balik secara langsung kepada anak-anak kita ketika mereka presentasi, ketika bertanya, dan lain sebagainya. Berikutnya, kelebihan berikutnya keterlibatan dalam konteks sosial yang kaya. Nah, artinya hubungan keharmonisan itu akan terjalin Bapak Ibu karena kita bisa berkontak langsung, berinteraksi, maka karakter dan sosialnya akan tumbuh, emosi-emosi di sana. Berikutnya terbuka akan praktik langsung. Nah, ini tentu Bapak Ibu bisa mempraktikkan dengan benda-benda ataupun sarana yang ada yang bisa dimanfaatkan secara langsung Bapak Ibu. Nah, tentu lingkungan belajar luring pun juga ada kekurangannya Bapak Ibu ya, yaitu yang pertama biaya tinggi untuk fasilitas. Nah, salah satunya memang benar ya Bapak Ibu memerlukan biaya yang cukup tinggi. Berikutnya keterbatasan akses sumber belajar. Nah, karena tatap muka ya tentu menggunakan sumber belajar yang memang ada pada saat itu Bapak Ibu. Berikutnya keterbatasan dalam
fleksibilitas waktu dan tempat. Nah, ini kelemahannya juga. Berikutnya interaksi terbatas dalam lingkup kelas. Nah, tentu lingkungan belajar secara luring itu beberapa kekurangannya Bapak Ibu, tapi saya yakin ketika Bapak Ibu sudah menjalankan proses belajar secara luring, apa yang Bapak Ibu rasakan? Apa yang Bapak Ibu bisa nikmati ya secara langsung? Kira-kira boleh juga ditulis di Google Chat ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman belajar secara luring itu seperti apa sih? Silahkan ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita akan mengenal lingkungan belajar daring Bapak Ibu ya. Tadi luring, artinya tatap muka ya Bapak Ibu. Kalau daring ini tentu dalam jaringan ya. Nah, lingkungan belajar dalam pembelajaran daring merupakan lingkungan yang mendukung kegiatan belajar tanpa melakukan tatap muka dengan memanfaatkan konektivitas atau jaringan internet dan platform teknologi yang mendukung. Nah, ini tentu Bapak Ibu seperti yang ditunjukkan dalam gambar tadi, kita melakukan lingkungan belajar secara daring yang sifatnya tidak kontak fisik langsung Bapak Ibu. Tapi kita bisa bertatap mukanya melalui seperti platform teknologi yang ada seperti Google Meet yang kita gunakan hari ini Bapak Ibu. Walaupun saya tidak bisa kontak fisik dengan Bapak Ibu, tapi saya juga bisa melihat wajah Bapak Ibu kalau semuanya diundang dalam video Google Meet ini. Nah, ini salah satu contoh gambar yang Bapak Ibu lihat walaupun kita tidak bisa langsung bertemu, tapi semangat Bapak Ibu untuk mengikuti ini saya yakini sangat luar biasa ya. Nah, tentu dalam lingkungan belajar daring Bapak Ibu juga bisa melihat kelebihan dan kekurangan, di mana tentu setiap aktivitas pasti ada kelebihan dan kekurangan ya Bapak Ibu, setiap situasi pasti ada itu. Cuma gimana kita selalu melihat suatu kelebihan dari sebuah tantangan yang ada. Nah, di sini kelebihan dari lingkungan belajar daring Bapak Ibu tentu alternatif tanpa membutuhkan kehadiran fisik. Nah, ini eranya sekarang ya Bapak Ibu, tanpa tatap muka pun kita juga bisa berinteraksi. Nah, mendorong kemandirian dan interaksi jarak jauh. Nah, pasti ini kita tumbuhkan ya Bapak Ibu. Berikutnya sumber belajar berlimpah dan TIK yang intensif. Berikutnya penilaian dan evaluasi dapat lebih efisien secara digital. Nah, ini apalagi anak-anak kita mungkin sebagian besar sudah sejak SD atau PAUD pun sudah diberikan handphone ya Bapak Ibu. Nah, ini kan tantangan orang tua juga ketika diberikan sarana TIK itu apakah dimanfaatkan dengan baik nggak atau sering dipakai main game saja. Nah, padahal ketika dimanfaatkan untuk lingkungan belajar secara daring maka manfaat teknologi yang dimiliki oleh anak-anak kita itu sangat berperan luar biasa. Nah, Bapak Ibu, adapun kekurangan dari lingkungan belajar daring yaitu tentu yang pertama terhambat apabila ada kendala internet dan perangkat. Nah, ini udah pasti ya Bapak Ibu karena kita melakukan dalam jaringan, pasti kita tidak pungkiri ada kendala internet atau perangkat kita yang error di tengah jalan. Nah, berikutnya Bapak Ibu juga bisa melihat kelemahannya yaitu kurang bimbingan langsung dan guru untuk mengarahkan. Nah, tentu ada kelemahannya karena kita tidak kontak fisik, tentu kita tidak bisa membimbing secara langsung Bapak Ibu ya. Berikutnya sulit memantau perkembangan karakter dan perilaku. Nah, ini benar sekali. Jadi karena kita tidak berinteraksi secara langsung, kita nggak tahu emosional anak-anak Bapak Ibu. Bisa jadi ketika di video Google Meet ini kita lihat dia polos atau tenang, tapi ketika kita lihat tatap muka ternyata interaksinya lebih sangat bersemangat. Nah, ini tentu sangat sulit sekali kita pantau kalau dilakukan secara daring. Nah, berikutnya kendala fasilitas saat pembelajaran praktikum. Nah, ini tentu akan kesulitan ya Bapak Ibu apabila ada pelajaran yang sifatnya memerlukan praktek secara langsung, tentu dengan daring memang agak akan sulit kita bisa lakukan. Nah, berikutnya ternyata dari pembelajaran atau lingkungan belajar secara luring dan daring ini ada kombinasi Bapak Ibu. Nah, ini disebut dengan blended learning, artinya pembelajaran campuran, merupakan metode inovatif yang menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring. Nah, metode ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran mandiri secara aktif oleh peserta didik dan mengurangi waktu belajar secara tatap muka di kelas. Nah, tentu model ini menggabungkan 3 komponen ya Bapak Ibu menjadi irisan ya, pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran mandiri. Maka
inilah disebut dengan blended learning. Nah, Bapak Ibu, kira-kira pada saat COVID pandemi ya, pandemi COVID melanda, itu mungkin Bapak Ibu guru-guru senior ya, mungkin merasa tertekan mungkin ya, karena belum pernah sekali atau belum terbiasa menggunakan metode pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Nah, tentu setelah pandemi meredam, tentu harapannya Bapak Ibu bisa mencoba pembelajaran tetap blended learning. Nah, blended learning ini kan menggabungkan pembelajaran tatap muka langsung dan pembelajaran mandiri. Nah, ini boleh Bapak Ibu juga tulis di Google Chat gimana pengalaman belajar setelah COVID dan sebelum COVID atau bahkan pada saat COVID. Ya, jadi pada saat COVID benar sekali ya semua bermain daring. Tapi kira-kira setelah COVID mulai mereda, kira-kira gimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu menerapkan model pembelajaran blended learning atau kembali ke pembelajaran tatap muka atau luring? Nah, boleh berinteraksi, berdiskusi di Google Chat ya Bapak Ibu. Menarik sekali ya pembelajaran era sekarang ini, gimana Bapak Ibu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang tentu berpihak pada murid Bapak Ibu. Nah, ini lingkungan belajar yang baru Bapak Ibu, menciptakan pembelajaran hybrid learning. Nah, apa sih itu hybrid learning Bapak Ibu? Nah, hybrid learning menggunakan pendekatan model pendidikan yang menggabungkan pembelajaran daring dengan pengajaran di ruang kelas nyata seperti waktu sekolah tatap muka pada umumnya. Pada pembelajaran hibrid, guru menyampaikan materi secara bersamaan dalam dua format Bapak Ibu, yaitu secara daring dan luring. Ini berarti beberapa peserta didik hadir secara fisik di sekolah atau kelas, sementara yang lain dapat mengikuti pelajaran dari jarak jauh. Nah, ini saya pernah terapkan ya Bapak Ibu pada saat COVID ya. Mungkin Bapak Ibu merasakan ya menghadirkan siswa secara terbatas. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ada yang muridnya di sekolah belajar secara tatap muka, ada yang muridnya dari rumah menyimak lewat live ya ataupun Google Meet yang Bapak Ibu lakukan siaran langsung. Nah, inilah yang disebut dengan hybrid learning Bapak Ibu. Artinya kondisi yang terjadi secara bersamaan. Secara kontak fisik ada yang mewakili beberapa, secara daring pun juga ada yang menyimak. Nah, artinya mungkin keterbatasan ruangan pun juga bisa mempengaruhi hybrid learning ini terjadi Bapak Ibu. Misalnya pesertanya 1000, daya tampung ruangnya hanya 500. Nah, artinya 500-nya gimana? Agar bisa mendapat informasi secara langsung ya tentu bisa dilakukan secara hybrid learning ini Bapak Ibu. Nah, ini sangat bagus sekali untuk melakukan suatu pembelajaran yang kapasitasnya jumlahnya banyak ya Bapak Ibu ya. Tentu semua ini bisa tetap berlangsung dengan kondisi yang bersamaan. Nah, adapun hybrid learning ini ada 5 kunci utama dalam penerapannya. Yang pertama, live event ya, pembelajaran langsung atau tatap muka dilakukan secara sinkronus atau bersamaan. Nah, berikutnya service learning mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri. Peserta didik dapat menentukan kecepatan belajarnya. Berikutnya kolaborasi pendidik dan peserta didik serta bisa juga kolaborasi antar sesama peserta didik. Asesmen, pendidik meracik kombinasi jenis asesmen daring dan luring dan fleksibel dan dapat diakses leluasa. Berikutnya performance support material. Pendidik dan sekolah memastikan sumber daya belajar sesuai dengan standar dan mudah diakses. Nah, tentu hybrid learning ini apa sih bedanya dengan blended Bapak Ibu? Nah, mungkin Bapak Ibu sulit membedakan ya yang mana disebut hybrid, yang dimana dengan blended learning. Nah, tentu hybrid learning ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi, salah satunya ke kondisi yang memang berlangsung secara bersamaan, secara tatap muka, dan ada yang mengikuti secara daring melalui melalui streaming ya atau live dan lain sebagainya. Tentu Bapak Ibu pasti punya pengalaman tersendiri ya setiap pembelajaran yang dilakukan Bapak Ibu baik secara luring, daring, blended ataupun hybrid learning. Nah, silakan Bapak Ibu coba berdiskusi dengan rekan-rekan Bapak Ibu di Google Chat. Kira-kira bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang Bapak Ibu harapkan? Apakah lebih efektif dengan melakukan secara luring
atau daring dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan ataupun ingin didiskusikan, silakan. Karena saya yakin lingkungan belajar yang Bapak Ibu ciptakan itu gimana berpihak pada murid. Nah, jadi bukan berpihak pada guru ya Bapak Ibu, tapi gimana pembelajaran itu akhirnya bisa diserap oleh anak dengan kondisi model yang Bapak Ibu ciptakan bersama murid. Nah, Bapak Ibu, ini salah satunya berikutnya untuk menunjang pembelajaran yang blended atau hybrid learning, tentu Bapak Ibu bisa memanfaatkan namanya LMS Bapak Ibu. Nah, kita mengenal LMS itu apa ya Bapak Ibu, kepanjangannya yaitu Learning Management System. Salah satu alat teknologi yang mendukung pembelajaran adalah sistem manajemen pembelajaran atau juga dikenal dengan LMS. LMS merupakan sebuah platform pembelajaran yang berbasis teknologi, memungkinkan pembelajaran daring yang fleksibel dan mudah diakses oleh peserta didik. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah menggunakan LMS, tentu pembelajaran ini sudah Bapak Ibu ciptakan masuk ke baik itu pembelajaran daring, pembelajaran blended learning ataupun hybrid ya Bapak Ibu. Nah, ini karena Bapak Ibu sudah mulai menggunakan platform teknologi. Nah, tentu sudah meningkatkan lingkungan belajar yang lebih interaktif. Nah, adapun fitur-fitur LMS ya Bapak Ibu, user friendly, pendaftaran daring, kelas daring, kuis, tugas, dan ujian daring, ada ruang diskusi dan laporan. Nah, jadi dengan Bapak Ibu menggunakan LMS itu sangat lengkap sekali. Bapak Ibu sudah tersimpan rapi. Apalagi user friendly ya, apa sih itu user friendly? Gimana Bapak Ibu antar mukanya ya, interface yang menarik dan mudah digunakan. Jadi kadang-kadang banyak sekali fitur-fitur LMS yang ada, mungkin ada yang mudah dipahami, mudah digunakan. Nah, salah satunya aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah Bapak Ibu pernah coba. Boleh mungkin tulis di Google Chat Bapak Ibu, LMS apa aja yang mungkin Bapak Ibu pernah manfaatkan untuk pembelajaran daring. Nah, begitu pula Bapak Ibu bisa ruang diskusi di dalam LMS itu Bapak Ibu bisa ciptakan virtual Google Meet ataupun ruang-ruang diskusi, bahkan terekap rapi ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, keunggulan dan kelemahan LMS ternyata juga selalu ada ya Bapak Ibu ya. Tidak kita pungkiri, namanya suatu sistem pasti ada. Nah, peserta pembatik tahun 2024, LMS telah menjadi solusi teknologi yang inovatif dan sangat bermanfaat untuk mendukung pembelajaran blended dan hybrid. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuan dalam menyediakan platform pembelajaran yang terpadu, memungkinkan akses yang mudah terhadap berbagai sumber belajar. Nah, jadi saya pun merasakan ya Bapak Ibu dengan menggunakan LMS, saya dulu banyak sekali memakai LMS, coba-coba ya, tapi sekarang sudah jatuh hati, ya jatuh cinta dengan akun belajar. Di sana juga ada salah satunya Google Classroom ya. Itu Bapak Ibu bisa manfaatkan nanti. Nah, kelebihan LMS ini yaitu alternatif pembelajaran dan dapat diinovasikan dengan metode lain. Memudahkan dalam pengelolaan kelas secara daring, mudah dalam pengumpulan dan analisis data hasil belajar siswa, mudah untuk mencari dan mengatur materi pembelajaran, waktu pembelajaran lebih efisien, materi dapat diakses kapan saja, media pembelajaran kaya akan jenisnya dan tidak membosankan, mendorong siswa mandiri dan mengimplementasikan TIK, konten terdokumentasi dan terarsip dengan baik, interaksi secara daring berlangsung mudah. Nah, itulah Bapak Ibu beberapa kelebihan dengan Bapak Ibu menggunakan LMS. Adapun kekurangan dari LMS yaitu yang pertama, memerlukan kuota data dan akses internet. Berikutnya, konektivitas jaringan dan server yang harus memadai dan stabil. Membutuhkan perangkat untuk mengakses LMS yang memadai. Yang keempat, kurang dapat menerapkan interaksi langsung dalam kelas. Yang kelima, lebih sulit memantau perilaku dan karakter siswa. Yang keenam, penggunaan LMS perlu keahlian khusus yang perlu dilatih. Nah, Bapak Ibu, tentu setiap kondisi, setiap daerah, setiap wilayah punya kondisi yang berbeda ya. Mungkin jaringan internetnya nggak stabil di sana, sehingga Bapak Ibu cenderung memilih pembelajaran secara luring. Nah, silakan Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu mencoba semaksimal mungkin menerapkan praktek-praktek baik ya, bukan berarti Bapak Ibu harus memaksakan diri harus memakai LMS,
tapi gimana Bapak Ibu menciptakan pembelajaran itu yang berpihak sama murid dan tentu pelan-pelan diinovasikan. Salah satunya memanfaatkan LMS yang ada ya Bapak Ibu ya. Nah ini beberapa contoh aplikasi LMS yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah terapkan. Kalau bagi yang belum, ayo kita coba ya Bapak Ibu tawarkan kepada anak-anak. Apabila Bapak Ibu tentu kan sudah menganalisis ya kebutuhan anak. Ternyata di wilayah yang Bapak Ibu sebagian besar anak-anak sudah punya teknologi handphone atau laptop. Nah, jadi kalau sudah gimana Bapak Ibu coba memanfaatkan teknologi yang anak miliki. Nah, ini sebuah tantangan Bapak Ibu. Nah, itulah yang disebut dengan guru yang inovatif, kreatif, dan inovatif ya. Nah, Bapak Ibu di sini diberikan beberapa contoh ya yang sering Bapak Ibu kenal dengan platform e-learning atau sistem manajemen konten pembelajaran atau learning content management system. Nah, ini beberapa contoh yang populer, ada Moodle, ada Skologi, ada Canvas, ada Dokeos, ada Atutor, ada Google Classroom, dan Microsoft Teams. Boleh Bapak Ibu tulis di Google Chat, kira-kira LMS yang mana aja udah Bapak Ibu pernah coba atau familiar. Ya, jadi banyak sekali ya, mungkin Canvas ini Bapak Ibu yang mengikuti program guru penggerak angkatan 11 itu merupakan LMS Canvas Bapak Ibu ya. Mungkin angkatan sebelum-sebelumnya, angkatan 1, angkatan 2 itu sering kita memakai LMS Moodle. Nah, itu kebetulan saya kena ya, dua Bapak Ibu kebetulan pernah menjadi fasilitator di angkatan 5 itu pakai Moodle, dan angkatan 9 pun fasilitator juga saya pakai Moodle, dan angkatan 11 sekarang jadi fasilitator memakai Canvas. Nah, itu kita tidak pernah berhenti belajar dan tidak pernah mengatakan mengeluh Bapak Ibu. Memang namanya perkembangan zaman, kita harus berani mencoba berbagai teknologi, jangan terpaku kepada satu LMS saja. Jadi dengan banyak LMS Bapak Ibu akan banyak dapat pengalaman. Seperti dulu saya udah akhirnya mencoba banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau saya sendiri ini Moodle pernah, Skologi pernah, Canvas sudah, Google Classroom pernah, Microsoft Teams. Nah, malahan yang saya belum ini Dokeos sama Atutor. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman menggunakan LMS Dokeos atau Atutor, mungkin bisa berbagi ya, karena saya belum pernah menggunakan, kira-kira mudah nggak dipakai Bapak Ibu. Nah, ini banyak sekali LMS yang menawarkan berbagai fitur yang sangat bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, akun belajar ID yang Bapak Ibu miliki tentu sudah menawarkan berbagai fitur. Salah satu LMS yang ada di sana yaitu Google Classroom. Nah, silakan Bapak Ibu coba explore, manfaatkan pelan-pelan. Mungkin kalau belum pernah mencoba, ayo kita coba Google Classroom ini menjadi salah satu solusi terbaik untuk pengelolaan kelas daring. Karena kegunaannya yang mudah dipahami dan dapat membantu interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk mendukung pemahaman dan keterampilan penggunaan Google Classroom. Nah, ini peserta pemandik disarankan untuk menonton video webinar yang telah kami sediakan. Nah, demikianlah Bapak Ibu salah satu LMS yang mungkin ditawarkan melalui Pembatik ini, terintegrasi dengan akun belajar ID kita. Tentu LMS yang lain tidak dipungkiri bisa dicoba juga ya, minimal Classroom dulu Bapak Ibu ya. Kalau memang ada yang belum, ayo coba Classroom dulu karena familiar sekali, anak-anak pun sangat mudah memakainya. Nah, demikian sedikit pemaparan dari saya Bapak Ibu tentang lingkungan belajar, dan berbagi pemaparan lingkungan belajar sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan insight baru ataupun semangat baru Bapak Ibu untuk terus bergerak dan tergerak dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan luar biasa nantinya. Nah, ini partner saya yang akan melanjutkan ini, Pak Sukani ya, untuk KB2 ini, sumber belajar digital. Silakan Pak Sukani, gimana ini? Apakah saya yang share screen atau Saya saja, Pak Pak. Sukani? Oh, baik, siap. Terima kasih. Silakan Pak Sukani untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Bli atas waktunya. Sebentar saya akan membagikan layar. Ya, sudah tampil ya, Bli? Sudah tampil, Bli? Siap, sudah Pak. Oh iya. Ya, sudah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di kegiatan belajar yang kedua ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang sumber belajar digital.
yang mana sumber belajar digital ini merupakan platform teknologi pembelajaran digital. Nah, materi yang akan kita pelajari ini merupakan sebuah platform teknologi pembelajaran digital yang sudah sering kita gunakan dalam pembelajaran kita di sekolah maupun kewajiban kita sebagai seorang guru. Nah, yang pertama, sudah pasti Bapak Ibu sekalian tidak asing lagi dengan yang namanya akun belajar.id. Nah, akun belajar.id ini terdiri dari nama akun, yang bertanda belajar.id dan kata sandi atau passwordnya. Nah, yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai platform milik Kemendikbudristek. Salah satunya platform Merdeka Mengajar. Nah, penggunaan akun Belajar ID ini tidak dipungut biaya atau gratis nih Bapak Ibu. Nah, akun Belajar ID ini diberikan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari berbagai satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan kesetaraan. Nah, kalau kita sebagai pendidik nih, Bapak Ibu guru sekalian, pastinya akun Belajar ID ini sangat terpakai ya. Nah, apalagi pada aplikasi PMM. Nah, di mana kita di sana belajar mandiri kan, seperti menyelesaikan topik, ya kan? Nah, atau kita sebelum menggunakan PMM ini kan kita disuruh mengintegrasikannya dengan akun Belajar ID. Nah, jadi untuk kalangan guru saya rasa akun Belajar ID ini sudah tidak asing lagi ya. Nah, kemudian bagaimana pemanfaatannya kepada siswa? Nah, kepada siswa Bapak Ibu guru sekalian. Oke, kemarin kita ada diperintahkan untuk aktivasi akun ya. Khususnya di siswa ya, kalau guru pasti kita sudah aktivasi semua nih, bahkan ke pemanfaatan kita. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu guru sekalian, murid-muridnya di sekolah? Sudah sampai tahap mana nih? Apakah ada yang baru aktivasi, atau bahkan sudah aktivasi, atau bahkan yang mantap lagi, pemanfaatan akun Belajar ID ini? Nah, coba Bapak Ibu bagikan pengalamannya di Google Chat kita di kelas 8. Bagaimana nih pengalaman murid-murid Bapak Ibu guru sekalian dalam memanfaatkan atau tentang akun Belajar ID ini. Nah, adapun akun Belajar ID ini ada tujuan dan manfaatnya. Oke, yang pertama dulu ada tujuan. Nah, tujuan ini ada dua ya. Yang pertama ini mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi. Nah, yang kedua, meningkatkan keterhubungan antara layanan pembelajaran. Nah, selain tujuan, ada manfaat ya. Nah, manfaat yang pertama, memudahkan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengakses berbagai platform dari Kemendikbudristek. Yang ketiga, dapat menyimpan dokumen secara daring dengan ruang penyimpanan lebih aman dengan kapasitas yang sangat besar. Nah, yang keempat, dapat mengakses dan memanfaatkan Chromebook. Ayo, yang punya Chromebook nih, sampai mana nih pemanfaatannya nih? Dan yang kelima, sebagai jalur informasi resmi dari Kemendikbudristek. Nah, Bapak Ibu sekalian, memanfaatkan akun Belajar ID ini, seperti yang sudah saya singgung di depan tadi, salah satunya itu pada platform Merdeka Mengajar, atau yang lebih sering kita akrab menyapanya dengan PMM. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar PMM, nah sekarang ini kan kita, kalau dulu kan kita begitu mendengar PMM, mungkin pikiran yang ada di kepala kita, duh topiknya sudah sampai mana, sudah berapa aksi nyata, sudah berapa sertifikat yang muncul gitu ya, sudah berapa sertifikat yang tampil. Namun sekarang PMM ini lebih ke ini ya, ketika mendengar PMM, oh ini sudah periode kedua nih, periode kedua di tahun ini nih, periode bulan Juli sampai Desember. Nah, Bapak Ibu pasti sudah pada melaksanakan ya. Nah, platform Mereka Mengajar atau PMM ini adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, senantiasa mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Nah, ini pasti sudah kenal aja semuanya ya, tampilannya gitu kan.
Nah, kemudian platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin di PMM ini kita hanya akrab dengan 1 atau 2 menu saja ya. Nah, padahal ya kan, Bapak Ibu apakah sudah mengeksplorasi nih menu-menu yang terdapat di menu-menu yang terdapat di aplikasi PMM ini. Nah, kalau misalkan pelatihan mandiri kan kita sering membukanya nih. Nah, bagaimana dengan menu-menu yang ada di layar ini? Ada menu kelas, ada menu perangkat ajar, ada menu asesmen murid, atau menu CP atau ATP. Nah, kalau di menu kelas ini ada daftar kelas yang telah dibuat pada menu asesmen, ya kan? Ada asesmen murid. Nah, kemudian di menu perangkat ajar itu saat ini tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar. Tentunya berbasis kurikulum Merdeka. Nah, yang kemudian ada asesmen murid. Nah, membantu guru melakukan analisis, diagnostik literasi dan numerasi dengan cepat dan tepat. Nah, yang kemudian ada CP atau ATP. Guru dapat melihat, mengunggah beragam referensi CP atau ATP. Nah, ini menu-menu yang tersedia di PMM. Nah, ada pula nih menu-menu yang lainnya nih. Nah, PMM memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun. Nah, ini ada menu yang lain lagi nih. Nah, kalau pelatihan mandiri, ya pasti sudah sering kita lakukan ini ya. Entah itu menyelesaikan topik, atau cuman sekedar mencari referensi untuk meningkatkan kompetensi, ya kan? Atau Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat dari pelatihan mandiri ini menyelesaikan topik, kemudian melakukan aksi nyata, sehingga terbitlah sertifikatnya gitu kan. Nah, jadi menu-menu yang lain ini ada banyak sekali Bapak Ibu guru ya. Ada pelatihan mandiri, ada komunitas, ada seleksi kepala sekolah, ada pelatihan mandiri, komunitas, dan ada juga pengelolaan kinerja. Nah, ini tentunya menu-menu yang ini pasti ada beberapa nih yang sudah Bapak Ibu guru buka ya. Nah, kalau di pelatihan mandiri, guru dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Nah, di menu komunitas, guru dapat belajar dari sesama rekan pendidik di seluruh Indonesia. Nah, kemudian ada seleksi kepala sekolah. Nah, guru dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Nah, kalau kita coba nanti Bapak Ibu ya, sambil di klik itu menu yang seleksi kepala sekolah ini, di sana nanti akan muncul Bapak Ibu guru ini apakah sudah memenuhi syarat sebagai calon kepala sekolah gitu ya. Nah, nanti di sana ada rinciannya Bapak Ibu ya. Entah itu misalkan tidak memenuhi syarat, berarti kan ada hal-hal yang kurang. Di sana pun ada keterangannya gitu ya, kurangnya di mana gitu ya. Di sana juga ada pernyataan misalkan ini tidak sesuai dengan data Dapodik. Nah, bisa diperbaiki di Dapodik atau di operator Dapodik kita di sekolah. Kemudian ada pelatihan mandiri. Nah, di pelatihan mandiri refleksi kompetensi ya. Ini salah tulis nih. Refleksi kompetensi ini guru dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Nah, refleksi kompetensi. Kemudian ada LMS, komunitas. Nah, di menu LMS ini sekarang ini kan sedang dipakai oleh rekan-rekan calon guru penggerak nih di pendidikan guru penggerak. Kalau tidak salah dari angkatan 10 kemarin ya sudah menggunakan LMS di menu LMS pada PMM ini. Nah, kemudian ini nih. Tapi ini salah ketik nih Bapak Ibu ya. Di sini pengelolaan kinerja. Nah, yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, kita ini kan sudah berada di periode yang kedua, periode bulan Juli sampai Desember. Nah, kemarin kan kita tertatih-tatih, tidak paham apa ini harus ngapain gitu kan, yang diupload apa, terus kepala sekolah harus ngapain gitu kan, terus guru-gurunya apa yang harus dilakukan. Nah, tapi itu sudah kita lewati Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan di periode yang kedua di tahun 2024 ini kita sudah mulai terbiasa nih dengan pengelolaan kinerja ini. Sekarang kan sudah masuk bulan Agustus nih, berarti kan kita sudah menentukan tanggal observasi dengan kepala sekolah gitu ya. Nah, oke, baik Bapak Ibu, langsung saja yang selanjutnya.
berkarya. Nah, pada platform Mereka Mengajar mendorong guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktik baik. Nah, di sana ada menu, ada 3 menu ya, video inspirasi, bukti karya saya, sama ide praktik baik. Nah, kalau di menu video inspirasi, guru dapat mencari referensi untuk meningkatkan kompetensinya. Kemudian kalau di menu bukti karya saya, guru dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi. Nah, kemudian di menu ide praktik baik ini, guru dapat mendapatkan artikel dan video. Nah, ini kemarin kan ada soal nih di level 1 kemarin ya. Nah, pertanyaannya kan ada artikel dan video. Nah, kemarin banyak menjawab yang di video ya kenapa salah gitu ya. Karena di video itu kan berarti video inspirasi ya. Kalau artikel dan video itu ide praktek baik menunya ya. Nah, guru dapat mendapatkan artikel dan video terpilih untuk membantu melaksanakan praktek pembelajaran. Nah, PMM dapat digunakan melalui aplikasi di gawai Android. Nah, atau melalui laman situs. Nah, kalau di HP, di smartphone ini kita bisa menggunakan aplikasi kita download dari Play Store, atau kita juga bisa menggunakan Google Chrome dengan mengetik alamat linknya guru.kemdikbud.go.id, atau ketik aja di pencarian Google itu PMM gitu. Nanti akan menemukan saja di situ. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, nah, PMM dapat digunakan melalui aplikasi di gawai Android atau melalui laman situs. Nah, berisi beragam referensi perangkat ajar untuk guru berbasis kurikulum Merdeka yang bisa diunduh, dibagikan atau membuat folder nih. Ada RPP, ada bahan ajar, ada modul proyek, ada buku murid, dan ada asesmen. Nah, kemudian platform Mereka Mengajar ini kan ada panduan lengkapnya nih. Bisa mengetik di bit.ly /FAQ Merdeka Mengajar, ini huruf kecil semua nih ya. Kemudian ada video tutorialnya di bit.ly /tutorial_platform Merdeka Mengajar. Oke, lanjut. Nah, rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Nah, kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi. Nah, rapor pendidikan menampilkan hasil asesmen dan survei nasional suatu satuan pendidikan atau daerah. Nah, satuan pendidikan dan dinas dapat menjadikan rapor pendidikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, dan membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Nah, layanan rapor pendidikan bisa diakses melalui laman raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Nah, cara masuk ke rapor pendidikan, akses dulu alamat situsnya rapor pendidikan pada Pramban melalui link raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Kemudian tekan tombol masuk sebagai satuan atau dinas pendidikan. Nah, kemudian masukkan email dan kata sandi akun belajar ID yang aktif dan terdaftar di rapor pendidikan. Nah, kemudian apa sih manfaat rapor pendidikan itu? Oke, sebelum kita bersama-sama belajar nih, rapor pendidikan ini salah satunya didapatkan dari hasil ANBK Bapak Ibu ya. Nah, barusan tadi kan atau mungkin sekarang masih ada yang berlangsung nih ANBK jenjang SMA SMK ya. Nah, jenjang SMA SMK sekarang sedang berlangsung. Nah, yang mana hasil dari ANBK tersebut ya salah satunya larinya ke rapor pendidikan Bapak Ibu ya. Artinya siswa-siswa tersebut dipilih secara random oleh sistem di Kemendikbud sana, kemudian menjawab berbagai macam pertanyaan atau survei gitu ya. Nah, kemudian dari situ dihasilkanlah nilai dari rapor pendidikan sekolah tersebut. Nah, oke, baik Bapak Ibu, manfaat rapor pendidikan. Nah, manfaat platform rapor pendidikan diantaranya dapat dijadikan sebagai, nah, yang pertama nih, referensi utama sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Nah, jadi ditampilkan hasil rapor pendidikannya kan, wah, ternyata sekolah kita kurangnya di sini. Nah, jadi dalam hal tersebut kita bisa membenahinya Bapak Ibu ya. Nah, artinya kan kita tidak jalan di tempat nih sekolah kita nih. Kita tidak mengetahui nih kan
sekolah yang kita jalankan ini sudah sampai mana kualitasnya gitu kan. Makanya lahirlah rapor pendidikan ini supaya kita bisa berbenah gitu ya, bisa merefleksi, bisa menjadikan yang lebih baik lagi gitu kan. Nah, kemudian manfaat rapor pendidikan selanjutnya ini satu-satunya platform untuk melihat hasil asesmen nasional. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan, hasil ANBK ya, asesmen nasional berbasis komputer. Kemudian manfaat rapor pendidikan selanjutnya itu sumber data yang objektif dan andal, di mana laporan disajikan secara otomatis dan terintegrasi. Nah, manfaat selanjutnya yaitu instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya, alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar. Nah, kemudian manfaat rapor pendidikan selanjutnya itu platform penyajian data yang terpusat. Nah, satuan pendidikan tidak perlu menggunakan beragam aplikasi, sehingga diharapkan dapat meringankan beban administrasi. Meringankan Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya nih, tadi sudah disinggung nih sama Ibu Lydia nih pada modul yang kelima. Nah, rumah belajar. Ini platform sebelum adanya platform-platform yang saya sebutkan di awal tadi ya. Kami sebagai duta teknologi pun awalnya adalah seorang duta rumah belajar. Namun, karena sekarang platform teknologi itu bertambah dari Kemendikbudristek, makanya sekarang rumah belajar pun punya sahabat gitu ya, teman-temannya gitu ya, seperti PMM tadi, Belajar ID gitu ya, sehingga kami yang tadinya duta rumah belajar berganti nama menjadi duta teknologi Kemendikbudristek. Nah, ini Bapak Ibu platform rumah belajar nih bagi Bapak Ibu nih yang sudah pernah mengikuti pembatik pada tahun-tahun sebelumnya pasti sangat kenal dengan rumah belajar. Apa itu rumah belajar Bapak Ibu? Nah, rumah belajar merupakan sebuah portal pembelajaran yang merupakan produk dari Pusdatin Kemendikbudristek. Nah, kalau dulu namanya masih Pustekkom ya. Nah, sekarang berganti nama menjadi Pusdatin Kemendikbudristek. Sebagai inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik dan tenaga kependidikan. Nah, layanan rumah belajar ini bisa diakses melalui laman belajar.kemdikbud.go.id, bahkan ada sudah tersedia aplikasinya di Play Store Bapak Ibu ya. Apa saja sih konten-konten yang ada di rumah belajar? Nah, tentunya yang pertama ada konten video. Nah, di konten video di rumah belajar ini, konten yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar bergerak dan audio berupa video. Nah, kemudian konten yang selanjutnya itu dokumen. Nah, dokumen merupakan konten yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar bergerak dan audio berupa video. Kemudian di daftar konten rumah belajar ada namanya konten animasi. Nah, konten yang terdiri dari gambar bergerak atau visual yang memberikan ilusi gerakan melalui serangkaian gambar statis yang disusun secara berurutan dengan kecepatan tertentu menggunakan teknologi komputer. Nah, kemudian daftar konten rumah belajar yang selanjutnya yaitu konten audio. Audio adalah konten pembelajaran yang menggunakan elemen audio seperti suara, musik, dan narasi sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, ada juga nih game edukasi nih di rumah belajar. Nah, tentunya konten bermain sambil belajar dengan konten game edukasi rumah belajar. Fitur ini menyediakan beragam permainan interaktif. Silahkan dicoba nanti Bapak Ibu ya. Nah, kemudian daftar konten rumah belajar yang selanjutnya ada Lab Maya. Nah, fitur simulasi praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik. Nah, ini bisa join nih sama guru-guru IPA nih ya. Oke. Nah, selanjutnya di sumber digital lainnya nih. Sumber digital lainnya ada yang baru ini namanya awan penggerak Bapak Ibu ya. Nah, apa itu awan penggerak Bapak Ibu? Yaitu sistem peningkatan kompetensi dan kinerja PTK yang dapat diakses secara luar jaringan. Nah, ini bisa diakses secara offline yang bersumber dari platform Merdeka Mengajar. Artinya kan sumbernya dari PMM juga. Dan sumber lain yang dapat dimanfaatkan oleh PTK di daerah khusus dan atau satuan pendidikan yang mengalami kendala jaringan internet.
Wah, ini sudah terjawab nih ya, kendala berbagai macam daerah nih yang sudah ada terkendala masalah jaringan gitu ya. Nah, ini awan penggerak salah satu solusinya ya. Nah, kemudian sumber belajar digital lainnya yang sekarang sangat digandrungi ya, tua, muda, anak-anak ya, ada Instagram Live. Nah, jadi Instagram ini juga bisa menjadi sumber belajar digital Bapak Ibu ya, asal kita pintar-pintar menggunakannya ya. Nah, Instagram Live ini fitur yang semakin populer ya, yang memungkinkan pengguna untuk berbagi momen secara real time dengan audiens melalui komentar atau reaksi. Nah, siapa di sini coba yang pernah menggunakan Instagram Live dalam berbagi praktek pembelajaran mungkin atau mengajar secara daring dengan peserta didiknya? Coba silahkan berbagi di Google Chat Bapak Ibu ya, di kelas 8 kita. Nah, ini yang terakhir ada sumber belajar digital lainnya, ada TikTok Live. Mungkin hampir sama ya seperti Instagram tadi ya. Nah, TikTok Live ini fitur pada platform TikTok yang memungkinkan user untuk menyiarkan video secara real time kepada followersnya. Berbeda dengan video TikTok biasa yang direkam dan diunggah. Di TikTok Live, kreator dan penontonnya bisa berinteraksi secara langsung. Wah, ini sangat kaya sekali kita ya akan teknologi ini ya. Nah, tinggal bisa-bisa saja kita menggunakannya dalam pembelajaran gitu ya, pada hal-hal yang sangat positif yang berguna untuk memajukan pendidikan kita. Nah, ini berarti sudah sudah hampir akhir Bapak Ibu ya. Nah, ini slide yang ditunggu-tunggu gitu ya. Nah, ini ada tim penyusun modulnya. Di modul 6 ini ada Pak Ardi Nurwijaya, beliau Duta Teknologi, kemudian Ibu Valentina Dewi juga seorang Duta Teknologi, dan ini Teh Tuti Alawiyah, beliau merupakan tim dari BLPT Pusdatin Kemendikbudristek. Nah, ini yang terakhir slide-nya yang sangat ditunggu-tunggu oleh para Ibu Dewan Guru sekalian gitu ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum mengakhiri webinar ini, mengakhiri materi saya, izinkan saya berpantun sedikit ya. Oke. Tapi pantunnya ini nyontek ya. Lampu kamar terang menyala. Kalau siang, lampu dimatikan. Cukup sekian webinar dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan sangat bermanfaat bagi Ibu sekalian dan bisa menambah wawasan tentang platform-platform pendidikan yang ada di sekitar kita. Demikian, saya Hiris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih sekali kolaborasi yang sangat luar biasa antara Pak Nyoman dan Pak Sukani. Sekali lagi terima kasih atas pemaparan yang luar biasa ini. Tentunya yang disampaikan tadi memberikan insight baru bagi Bapak Ibu peserta level 2 kelas 8. Bagaimana Bapak Ibu? Luar biasa ya. Dari pemaparan materi modul 4 oleh Pak Hiro tadi, modul 5 oleh Ibu Lydia, serta kolaborasi modul 6 antara Pak Nyoman dan Pak Sukani tadi. Itu saya sampaikan highlight yang terkait materi yang sudah disampaikan. Melalui aktivitas di level 2 ini, peserta pembatik 2024 diharapkan mampu menunjukkan bagaimana mengimplementasikan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran, serta melaksanakan praktik baik pemanfaatan platform teknologi dalam implementasi kurikulum merdeka. Saya yakin ada begitu banyak hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait materi modul 4, modul 5, dan 6 ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di Google Chat kelas 8. Nanti tim tutor akan membantu untuk menjawab melalui diskusi bersama. Baik Bapak Ibu guru hebat peserta pembatik 2024 level 2 implementasi kelas 8. Alhamdulillah rangkaian sinkronus hari ini telah terlaksana dengan lancar. Tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir acara. Tapi sebagai penguatan dari awal sampai akhir tadi
kami mohon kepada Bapak Rahmat Ruspandi untuk memberikan penguatan. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Kemas Sudirman atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana, apa kabarnya Bapak Ibu? Masih bersemangat tidak? Jadi pada kesempatan ini saya diamanahi nih di akhir kegiatan kita webinar ini untuk memberi vaksin booster nih dari para tutor agar Bapak Ibu senantiasa bersemangat dan konsisten mengikuti program pembatik ini sampai akhir. Jadi tenang Bapak Ibu, tidak ada materi yang akan saya sampaikan, jadi Bapak Ibu bisa sambil rileks sejenak. Sebelumnya pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam nih kepada Bapak Ibu sahabat pembatik karena Bapak Ibu telah berhasil mencapai level 2 di tahap implementasi ini. Hal ini membuktikan komitmen dan kesungguhan Bapak Ibu dalam upaya meningkatkan kompetensi diri untuk tujuan yang Bapak Ibu anggap lebih besar bagi para peserta, bagi para siswa kita nantinya. Di tahap ini kita tidak hanya sedang belajar, tetapi juga mempraktekkan dan merasakan langsung bagaimana teknologi dapat menjadi alat yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini akan menjadi langkah besar dan tepat bagi kita. Bukan hanya dalam hal memahami teknologi, tetapi juga dalam mengubah cara pandang kita terhadap pembelajaran dan interaksi dengan siswa kita nantinya. Namun, saya paham Bapak Ibu kalau ada kalanya semangat Bapak Ibu untuk mengikuti program ini terkadang mengalami pasang surut. Apalagi ketika dihadapkan pada hal baru yang sama sekali belum kita pahami, terutama terkait teknologi. Jadi ada saatnya mungkin Bapak Ibu merasa lelah nih, capek mengikuti rangkaian kegiatan, merasa tidak memiliki cukup waktu untuk mengerjakan penugasan mungkin, atau bahkan merasa ragu apa bisa menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh para tutor gitu ya, melalui program ini dengan baik. Jadi yang bisa saya sampaikan nih Bapak Ibu, jadi saat muncul situasi seperti itu, ini kami harapkan Bapak Ibu ingat nih ketika yang kita lakukan saat ini gitu ya, itu sebenarnya bukan hanya untuk diri kita sendiri gitu, tetapi untuk para siswa yang akan mendapatkan manfaat dari keterampilan baru yang Bapak Ibu miliki. Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya sedang membuka jalan menuju pendidikan yang lebih inklusif, kreatif, dan lebih relevan dengan dunia yang semakin digital. Bapak Ibu sebenarnya sedang membangun fondasi bagi masa depan pendidikan di Indonesia. Jadi kami mengajak Bapak Ibu, sahabat pembatik, untuk terus bersemangat, mengikuti setiap rangkaian kegiatan pada program ini. Untuk mempelajari modul-modul yang sudah diberikan, mengikuti kelas dari tutor, berperan aktif dalam diskusi di grup chat, dan mengerjakan tugas akhir. Mari kita lihat setiap tantangan-tantangan tersebut sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Mari kita percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Terakhir, Bapak Ibu mudah-mudahan juga selalu ingat bahwa kita tidak sendiri nih di dalam perjalanan ini. Ada ratusan ribu lain peserta yang mengikuti implementasi ini. Ada juga tutor dan komunitas yang siap mendukung dan berbagi pengalaman dan belajar bersama. Jadi mari kita jalani tahapan ini dengan penuh semangat dan dedikasi. Jadilah duta teknologi terpilih berikutnya. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah kita. Mari kita terus maju bersama, terus berinovasi, terus bersemangat untuk tujuan yang kita harapkan bersama, yaitu mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, kolaboratif, dan menyenangkan bagi siswa dengan memanfaatkan teknologi. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke Bapak Kemas Sudirman selaku moderator. Tetap semangat Bapak Ibu, kita selalu hadir nih bersama Bapak Ibu untuk melalui perjalanan ini. Silakan Pak Kemas. Ya, terima kasih banyak Pak atas penguatannya. Semoga seluruh peserta yang ada di kelas 8 ini bisa tetap bertahan sampai level terakhir. Amin. Bapak Ibu, segala bentuk partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan ini kami apresiasi sepenuhnya. Mari terus semangat belajar, berbagi, dan berkarya. Mohon diingat Bapak Ibu, untuk saluran komunikasi antara peserta dengan tutor kelas
ada di Google Chat kelas 8. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa memanfaatkan seoptimal mungkin demi kelancaran proses belajar Bapak Ibu selama level 2. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Kemas Sudirman selaku moderator, mewakili segenap tim yang bertugas, mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan, serta kekurangan selama kegiatan. Izin menutup dengan sebuah pantun ya. Indonesia memang penuh pesona, bikin betah dan ingin menetap. Jika ingin belajar level 2 lebih bermakna, diskusi di Google Chat dijamin mantap. Sampai jumpa di sesi sinkronus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.